Halo para mahasiswa, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang terumbu karang. Pembahasan ini termasuk dalam pembahasan dari mata kuliah Ekologi Perairan. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa parameter lingkungan penting yang menentukan pertumbuhan dan penyebaran terumbu karang adalah kecerahan, suhu, salinitas, kedalaman, dan cahaya. Kelima parameter inilah yang menjadi faktor pembatas dalam penyebaran terumbu karang di dunia. Pemahaman akan parameter-parameter ini yang akan kita gunakan untuk bisa memahami kenapa terumbu karang hanya bisa hidup di lokasi-lokasi tertentu, di mana Indonesia adalah salah satu lokasi utama tempat terumbu karang di dunia. Dalam slide ini diberikan ilustrasi terkait penyebaran terumbu karang yang ada di dunia. Secara umum, terumbu karang di dunia bisa dibagi menjadi 3 region. Yang pertama, Indo-Pasifik. Dalam gambar ini diwakili oleh warna hijau muda. Kemudian Red Sea atau Laut Merah diwakili oleh warna merah. Dan Western Atlantic diwakili oleh warna ungu pekat. Dan bisa kita lihat dari ilustrasi yang diberikan bahwa sebagian besar terumbu karang ada di region Indo-Pasifik. Dan di region ini, salah satu lokasi utamanya adalah wilayah Laut Indonesia. Karena walaupun warna hijau ada di Samudra India dan Samudra Pasifik, sesuai yang kita pelajari sebelumnya, terumbu karang hanya bisa hidup di kedalaman yang terbatas. Dari gambaran ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia menjadi salah satu area utama penyebaran terumbu karang di dunia. Ilustrasi yang diberikan dalam slide ini juga menggambarkan penyebaran terumbu karang secara lebih detail. Tidak hanya dibagi menjadi 3 region utama, tapi dibagi menjadi Middle East, Atlantik, Indian Ocean, Australia, Pasifik, dan Southeast Asia. Dan kita bisa lihat bahwa penyebaran terumbu karang paling banyak ada di warna hijau atau di area Southeast Asia. Dan di Southeast Asia, penyebaran terbanyaknya ada di wilayah Indonesia. Ilustrasi ini kembali menunjukkan, memperkuat bahwa Indonesia memang area yang menjadi lokasi utama terumbu karang. Kalau dari 2 ilustrasi sebelumnya, yang ditunjukkan hanyalah keberadaan. Jadi kita tidak melihat keanekaragamannya. Kalau terumbu karang ada, maka area tersebut dinyatakan sebagai area terumbu karang. Pada ilustrasi berikut ini, penyebaran terumbu karang juga ditunjukkan dari aspek keanekaragamannya. Kita lihat ada warna merah di beberapa area, dan semakin berwarna pekat, maka distribusi keanekaragamannya semakin tinggi. Dan kalau kita lihat, area utama yang memiliki keanekaragaman tertinggi adalah area Nusantara. Ada beberapa fakta yang bisa menjelaskan struktur terumbu karang.
Anggota dominan dari terumbu karang adalah karang. Karang di sini termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Anthozoa. Karang menghasilkan kerangka luar yang terbuat dari kalsium karbonat. Karang di sini dapat berkoloni ataupun hidup sendiri. Hampir semua karang hermatipik hidup secara berkoloni. Mereka memiliki nematokis untuk menangkap makanan berupa zooplankton. Mereka juga melakukan hubungan simbiotik dengan Zooxanthellae yang merupakan jenis Dinoflagellata. Dan simbiosis ini dilakukan pada lapisan gastrodermis. Terumbu karang merupakan tempat berasosiasinya banyak sekali organisme. Mereka hidup berasosiasi dengan terumbu karang. Pada karang keras atau Madreporaria, ada Cnidaria, Gorgonia, kipas laut, cambuk laut, dan mereka banyak di wilayah Atlantik. Pada karang lunak atau Octocoralia, yang banyak di wilayah Indo-Pasifik, ada alga koralin, moluska, gastropoda, Echinodermata, krustasea, Polychaeta, dan juga banyak jenis bakteri. Slide ini memberikan ilustrasi terkait zona terumbu karang. Dalam slide ini, kita bisa melihat berbagai zona terumbu karang yang akan menyesuaikan dengan kontur dari laut dalam. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang ada di laut yang memiliki produktivitas yang tinggi. Produktivitas terumbu karang bisa mencapai 1.500 sampai 3.500 gram karbon per meter persegi per tahun. Zooxanthellae merupakan organisme autotrofik yang sangat berguna untuk kehidupan terumbu karang. Organisme ini bisa terdiri dari alga koralin, alga hijau, ataupun alga coklat. Kemampuan terumbu karang untuk menahan nutrien dalam sistem membuat terumbu karang dapat berperan sebagai kolam untuk menampung berbagai nutrien yang memicu kehidupan yang beraneka ragam. Ada banyak kejadian yang bisa mengakibatkan kematian bagi terumbu karang. Sumber terbesar dari kematian untuk terumbu karang adalah badai tropik berupa topan ataupun angin puyuh. Selain itu, salah satu penyebab utama kematian terumbu karang yang lain adalah dimangsa oleh Acanthaster planchi atau bulu babi. Kegiatan manusia yang mengakibatkan pencemaran ataupun melakukan kegiatan penggalian juga menjadi sebab utama kematian terumbu karang. Untuk dapat pulih dari kematian akibat dari bencana alam, terumbu karang memerlukan waktu 25-30 tahun. Sedangkan untuk pulih dari kerusakan karena dimangsa oleh Acanthaster planchi, terumbu karang memerlukan waktu yang bervariasi 7-40 tahun. Dua sebab kematian ini pada dasarnya disebabkan oleh faktor yang tidak mempengaruhi kualitas perairan. Sedangkan kematian terumbu karang karena kegiatan manusia berhubungan erat dengan kondisi pencemaran perairan. Sehingga sebelum pencemarannya dihentikan, maka terumbu karang tidak bisa akan pulih. Terumbu karang mempunyai berbagai manfaat. Beragam manfaat ini akan menunjang kehidupan ekosistem laut. Berbagai manfaat yang sangat besar ini bisa didapatkan baik dari aspek ekologi ataupun aspek ekonomi. Manfaat-manfaat ini
bisa dirasakan secara langsung dari keberadaan ekosistem terumbu karang ataupun manfaat secara tidak langsung. Secara alami, terumbu karang adalah habitat untuk banyak spesies laut, menjadi tempat pemijahan, peneluran, pembesaran anak, makan dan mencari makan. Terumbu karang juga menjadi gudang keanekaragaman hayati laut. Terumbu karang menjadi sumber penting bagi berbagai bahan bioaktif yang diperlukan untuk kehidupan manusia, terutama dalam bidang medis dan farmasi. Ada banyak sekali manfaat langsung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari keberadaan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang berperan sebagai tempat hidup ikan yang banyak dibutuhkan oleh manusia untuk kepentingan pangan. Selain itu, terumbu karang bisa dimanfaatkan sebagai objek pariwisata. Terumbu karang juga menjadi sumber penelitian dan pemanfaatan biota perairan. Oleh karena itu, ekosistem terumbu karang menjadi salah satu ekosistem yang penting dalam menunjang kehidupan manusia. Walaupun terumbu karang memiliki berbagai manfaat dan fungsi penting untuk kehidupan manusia, sayangnya terumbu karang banyak dalam kondisi terancam di Indonesia. Ilustrasi yang diberikan di slide ini menunjukkan kondisi terumbu karang di Indonesia. Warna biru menunjukkan bahwa tingkat keterancaman ada di level rendah. Warna oranye di level medium dan warna merah di level yang tinggi. Dan apabila kita lihat dari ilustrasi peta Indonesia, warna biru bukanlah warna dominan. Dengan kata lain, terumbu karang di Indonesia sebagian besar ada dalam kondisi ancaman medium sampai tinggi. Apa saja ancaman utama yang terjadi? Ancaman-ancaman terumbu karang sebagian besar berasal dari kegiatan pengeboman, reklamasi pantai, pencemaran, dan pembangunan yang buruk. Seringkali, keberadaan terumbu karang membuat dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata di sekitar pantai. Hanya sayangnya, pembangunan yang buruk justru mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang awalnya menjadi daya tarik utama sehingga ada pembangunan di sekitar pantai tersebut. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengancam terumbu karang tidak hanya kegiatan-kegiatan yang langsung dilakukan di dekat ekosistem terumbu karang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di puncak gunung, seperti penebangan hutan, ataupun di sekitar sungai, juga berakibat buruk terhadap pertumbuhan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang juga mempunyai peranan penting untuk ekosistem yang ada di laut. Slide ini memberikan gambaran keterkaitan antara mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Ketiga ekosistem ini sering dikenal sebagai tiga ekosistem yang saling mendukung. Mangrove akan menyaring unsur hara dan sedimentasi dari daratan, sehingga keberadaan mangrove akan meningkatkan kualitas air sebelum sampai ke padang lamun. Padang lamun selanjutnya menyaring unsur hara dan sedimentasi sebelum membebani terumbu karang. Karena kualitas air yang baik merupakan salah satu faktor penting bagi pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang bertindak sebagai penyangga untuk memecah tenaga gelombang sebelum mencapai padang lamun dan tegakan mangrove. Terumbu karang
berperan penting dalam menjaga keutuhan pantai. Ketiga ekosistem ini memainkan peranan penting yang saling mendukung, dan semuanya memberikan peranan penting untuk kehidupan manusia. Ini adalah akhir pembahasan terkait terumbu karang sebagai bagian dari mata kuliah ekologi perairan. Tetap semangat belajar, tetap pandang kuliah sebagai investasi masa depan.